Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Ismail Fadiana. Jadi di video kali ini, aku mau sharing lagi nih untuk part 2-nya. Yaitu aku mau membahas soal-soal yang sering banget nih keluar pada saat kita akan melakukan UK ini teman-teman. Dikarenakan bentar lagi, Januari, beberapa bulan ke depan, teman-teman calon sejawat apoteker akan melaksanakan UKAI. Nah, tidak familiar banget dong ya, apa sih UKAI itu? Ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti program studi profesi apoteker, dimanapun berada, pastinya nanti akan melaksanakan UKAI, Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. So, pada kesempatan video ini, yaitu part kedua, aku akan membahas tentang soal UKAI dengan tema gangguan pencernaan. So, teman-teman jangan ketinggalan untuk video kali ini. Keep watching. Oke, kita langsung aja untuk soal nomor 1 ya, teman-teman. Seorang wanita usia 32 tahun menderita ulcus pepticum akibat infeksi H. pylori. Nah, obat apa sih yang akan kita rekomendasikan? Oke, teman-teman mungkin mau jawab terlebih dahulu sebelum kita membahasnya. Oke, teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, aku mau menjelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya ulcus pepticum? Oke, ulcus pepticum itu dikenal juga dengan istilah, misalnya kita nggak kenal ulcus pepticum, kata lainnya itu adalah tukak lambung, teman-teman. Nah, ulcus pepticum ini adalah luka gitu ya, luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung kita. Nah, apa sih tanda-tanda yang dialami ulcus pepticum atau tukak lambung ini, teman-teman? Nah, seperti misalnya munculnya rasa nyeri pada bagian lambung atau bahkan perdarahan. Ini pada kasus yang lebih parah gitu ya, bleeding ulcer. Nah, obat apa nih yang direkomendasikan? Karena di sini katanya udah terkena gitu ya infeksi H. pylori bakteri H. pylori, obat apa yang akan kita rekomendasikan? Yang pasti keywordnya adalah antibiotik. Nah, dari option di bawah ini A sampai E itu tidak tunggal, dia kombinasikan, artinya lebih dari satu obat. Oke, teman-teman langsung aja kita lihat jawabannya adalah C ya, teman-teman. Karena di sini dia sudah mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri H. pylori. So, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu golongan PPI, misalnya contohnya itu yang akhiran azol-azol kayak lansoprazol, kemudian omeprazol. Nah, kemudian ini kita rekomendasikan sama pakai amoxicillin dan clarithromycin. Nah, misalnya di option itu tidak ada clarithromycin nih. Bagaimana caranya? Nah, pasti kita menggantinya itu dengan menggunakan metronidazole. Ini sudah tepat ya teman-teman, triple terapi. Jadi golongan PPI, amoxicillin, dan clarithromycin. Oke, sudah paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang wanita berusia 23 tahun sedang hamil 4 minggu, mengeluhkan mual muntah ringan selama beberapa hari. Obat apa nih yang kita rekomendasikan? Oke, sebelum kita ke pembahasannya, silakan teman-teman bisa memilih optionnya terlebih dahulu. Nah, jadi wanita hamil gitu ya, usia 23 tahun, mual muntah. Orang mual dan muntah pada ibu hamil itu kan merupakan hal yang sangat wajar dan lumrah. Dapat diakibatkan mungkin oleh beberapa faktor, misalnya seperti morning sickness gitu ya, mual muntah yang terjadi pada
sering terjadi pada pagi hari, kemudian mencium wangian, kemudian mencium bau masakan, dan banyak faktor lainnya. Nah, oleh karena itu, obat apa sih yang dapat kita rekomendasikan? Jadi, jawaban yang paling tepat adalah piridoksin, teman-teman. Nah, misalnya di optionnya itu nggak ada jawaban piridoksin, kita bisa menggunakan doksilamid ataupun ondansetron nih, yang aman untuk ibu hamil. Nah, piridoksin ini kalau kita kenal itu adalah vitamin B6, teman-teman. Vitamin B6. Itu ya, teman-teman. Oke, sudah paham semua ya. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Seorang pasien mengalami tukak lambung. Masih tukak lambung, teman-teman. Dan selalu mengkonsumsi antasida saat kambuh. Kandungan dari antasida adalah magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Pertanyaannya, tujuan kombinasi kedua obat tersebut adalah, oke teman-teman, seperti biasa silakan jawab terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita ke jawabannya. Jadi, tujuan kombinasi pemberian antasida gitu ya, itu yang paling tepat A. Mengurangi efek samping. Nah, kenapa? Karena dari kandungan antasida ini yang tertera seperti di kasusnya ada magnesium sama ada aluminium. Nah, apa sih efek samping dari magnesium, teman-teman? Itu mengalami diare. Sedangkan efek samping dari aluminium itu mengalami konstipasi. Nah, bagaimana nih cara kita mengingat supaya tidak bolak-balik gitu ya? Misalnya M gitu ya, ini kan M. Kemudian ini itu efek sampingnya magnesium ini adalah diare. Jadi ingat aja nih teman-teman, McD. Kalau kita banyak makan McD, ayam gitu ya yang berlebihan, akan menyebabkan diare. Nah, selain itu, pasti aluminium efek sampingnya adalah konstipasi. Gitu ya teman-teman, cara mudah menghafalnya. Oleh karena itu, jika dikombinasikan kedua obat ini, teman-teman, akan meniadakan masing-masing efek samping kedua obat tersebut, baik dari magnesium dan aluminium hidroksida. Oke, teman-teman, bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Bayi berusia 4 bulan mengalami diare akut dengan kondisi feses cair disertai mual muntah. Selain diberikan oralit, pasien juga diberikan sirup zinc. Bagaimana dosis dan cara penggunaan sirup zinc? Oke teman-teman, selain sebelum aku memberikan jawabannya, di sini aku mau menjelaskan dulu ya kata kuncinya. Nah, diare akut di sini sudah diketahui ya, bayinya mengalami kondisi feses cair disertai mual muntah. Nah, itu sudah terjadi tanda-tanda mengalami diare akut gitu ya. Selain tanda-tanda tersebut, diare akut bisa juga ditandai misalnya terjadi pengeluaran darah atau enggak lendir pada tinja. Selain itu, bisa demam maupun sakit kepala juga nih teman-teman. Nah, dari semua gejala-gejala yang ada tersebut, yang sangat dikhawatirkan itu adalah terjadinya dehidrasi gitu ya.
Sehingga dehidrasi ini hal yang perlu kita waspadai, teman-teman, pada keadaan diare. Nah, kemudian di sini diberikan oralit gitu ya. Oralit ini bisa kita konsumsi untuk siapapun yang mengalami diare. Bahkan kita juga pun bisa membuat sendiri di rumah, teman-teman. Caranya gimana? Yaitu dengan campuran gula saja sama garam. Yaitu perbandingannya 4:1. Nah, selain itu kan di sini ada bisa menggunakan sirup zinc. Nah, yang menjadi pertanyaannya dosis dari sirup zinc. Ya, kita di sini menanyakan dosis sirup zinc ya, jadi bukan oralit. Jadi baca baik-baik teman-teman soalnya. Dan cara penggunaannya sirup zinc itu seperti apa? Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, jawaban yang paling tepat, cara dan dosis penggunaan dari sirup zinc itu adalah, di sini kata kuncinya adalah bayi berusia 4 bulan. Oke, otomatis usianya kurang dari 6 bulan dong. Kalau usianya kurang dari 6 bulan, itu dosisnya maksimal 10 mg 1 kali sehari nih teman-teman. Seandainya umur bayi tersebut lebih dari 6 bulan, otomatis lebih besar gitu ya dosisnya dibanding 10 mili. Artinya 1 kali lipatnya gitu ya di atasnya, yaitu 20 mg, sama pemberiannya 1 kali sehari, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, 10 mg diminum 1 kali sehari, karena usia bayinya adalah 4 bulan. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Bayi berusia 13 bulan, ini berarti 1 tahun, 1 bulan, mengalami diare lebih dari 5 kali sehari. Kemudian mengalami perut kembung juga, mata cekung, dan rewel. Dokter sudah memberikan oralit, tetapi ingin menggunakan terapi tambahan. Apa obat yang dapat direkomendasikan? Nah, di sini teman-teman udah memberikan oralit ya. Kemudian ditanyakan cuma terapi tambahan. Artinya terapi untuk menunjang, untuk mengatasi diare gitu ya, untuk anak yang usianya segini, 13 bulan. Nah, oke, langsung aja. Teman-teman silakan dijawab terlebih dahulu sebelum kita ke pembahasannya. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah D ya teman-teman, yaitu Lactobacillus. Karena apa? Lactobacillus ini merupakan probiotik. Nah, probiotik itu apa sih teman-teman? Probiotik itu merupakan suplemen untuk membantu melindungi dan memelihara kesehatan sistem pencernaan, terutama lambung dan usus. Otomatis yang mengatasi gangguan pencernaan gitu ya teman-teman, khususnya pada anak atau bayi yang mengalami diare. Nah, jadi yang bisa kita gunakan untuk terapi tambahannya itu adalah probiotik, karena Lactobacillus ini merupakan bakteri yang baik ya teman-teman, gitu, sehingga dapat digunakan untuk terapi tambahan bersamaan dengan obat yang lain seperti oralit maupun zinc. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya yang bisa aku sharingkan tentang soal-soal yang berkaitan dengan gangguan pencernaan, dan soal seperti ini tuh banyak banget atau sering keluar gitu ya pada saat UKAI, karena ini merupakan salah satu yang sesuai juga dengan blueprint UKAI yang mengenai tentang gangguan pencernaan baik pada anak,
maupun orang dewasa ataupun pada bayi. So, teman-teman, jika ada saran dan komentar untuk next video, aku akan membahas soal-soal dengan tema apa lagi. Silakan teman-teman bisa coret-coret di bawah di kolom komentar. Mungkin ini aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang pembahasannya pastinya tentang soal-soal UKAI dengan tema-tema yang berbeda. Oke teman-teman, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.